Ya baik pemirsa, ini adalah situasi terkini di mana Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tiba di stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meninjau langsung jalannya arus balik Lebaran 2025. Ini adalah lokasi yang ditinjau oleh Kapolri pada hari ini, di mana sebelumnya Kapolri beserta rombongan juga telah meninjau ke rest area 456A Salatiga, kemudian tadi juga ke sejumlah lokasi lainnya di daerah Jawa Tengah, dan kali ini meninjau langsung ke stasiun Tawang, di mana tadi dikatakan bahwa ada 30.000 penumpang yang berangkat melalui stasiun Tawang ke berbagai lokasi. Dan pemirsa, di stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, ini menurut data dari Daob 4 Semarang telah memberangkatkan 23.291 penumpang, dan prediksi puncak arus balik Lebaran 2025 nantinya akan terjadi pada esok hari Minggu 6 April 2025, di mana selama 16 hari masa angkutan Lebaran ini sejak 21 Maret hingga 5 April 2025, yakni hari ini, stasiun wilayah Daob 4 Semarang ini sudah melayani 781.365 pemudik. Dari jumlah tersebut, yang berangkat dari stasiun Tawang ini ada sebanyak 25.809 penumpang per harinya. Ya pemirsa, sebelumnya Kapolri dan juga rombongan ini telah meninjau ke rest area 456A Salatiga, Jawa Tengah. Dilanjutkan dengan melaksanakan peninjauan arus balik, memastikan bahwa arus balik ini berjalan dengan lancar dan juga aman bagi para pemudik. Kemudian saat ini Kapolri dan juga rombongan ini telah tiba di stasiun Tawang, Semarang untuk melihat jalannya arus balik Lebaran 2025, yang dimana dikatakan bahwa diprediksi puncak arus balik ini akan terjadi pada hari ini dan juga esok 6 April 2025. Ya, saat ini Kapolri tengah menyapa para pemudik yang tengah menunggu di salah satu area di stasiun Tawang.
Terima kasih Pak Kapolri. Yang belum bilang kok. Itu ya. Pak, kasih lewat dulu Pak, kasih jalan dulu Pak. Dan pemirsa, ini dia di mana Kapolri tadi baru saja menyapa para pemudik dan juga membagikan bingkisan kepada sejumlah anak-anak di area bermain. Dan jika dilihat, ini Kapolri ditemani juga oleh Wali Kota Semarang, yakni Agustina Wilujeng Pramestuti. Dan saat ini Kapolri beserta rombongan akan memasuki stasiun Tawang, di mana nantinya kita juga akan mendengarkan keterangan yang akan diberikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya, peninjauan oleh Kapolri ini tidak hanya dilakukan di stasiun Tawang saja, pemirsa, namun juga tadi pada pukul 14.20 Kapolri ini telah meninjau rest area 456A Salatiga, dan juga memang sejak ataupun selama Lebaran 2025 ini Kapolri terus berpindah ke sejumlah titik untuk melihat langsung jalannya arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2025. Seperti di stasiun, kemudian di bandara, di kawasan tol, dan di jalur-jalur yang akan dilewati oleh para pemudik, baik itu saat menuju ke kampung halaman serta akan kembali ke area Jabodetabek. Ya, pemirsa,
data dari PT KAI Daob 4 Semarang, ini selama Lebaran 2025, masa Lebaran 2025, setidaknya kurang lebih ada sekitar 20.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Tawang setiap harinya untuk menuju ke sejumlah lokasi. Selama 16 hari masa angkutan Lebaran sejak 21 Maret hingga 5 April 2025 pada hari ini, stasiun wilayah Daob 4 Semarang sudah melayani 781.365 pemudik. Ya, dan dari jumlah tersebut, pemirsa, 370.221 penumpang diberangkatkan dari stasiun wilayah Daob 4 Semarang dengan rata-rata 23.139 penumpang per harinya. Ribuan calon penumpang kereta api setiap harinya memenuhi stasiun Tawang Semarang pada arus balik Lebaran 2025. Para penumpang ini kebanyakan adalah pemudik yang akan kembali ke kota masing-masing. Setiap hari rata-rata keberangkatan penumpang yang naik dari stasiun Tawang mencapai 30.000 penumpang dengan tujuan terbanyak yakni Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Terdapat juga pemudik lokal yang kembali ke kota di wilayah Jawa Tengah seperti Tegal, Purwokerto, Cilacap, dan Solo. Diperkirakan puncak arus balik melalui stasiun Tawang Semarang akan terjadi pada tanggal 6 April besok. Pada puncak arus balik Lebaran pada Sabtu siang atau H+5, jumlah pemudik pejalan kaki yang akan kembali ke Pulau Jawa di Pelabuhan Bakauheni Lampung membludak. Para pemudik mengeluhkan lamanya antrian hingga 1 jam dan harus berjalan kaki bolak-balik antar dermaga karena kurang jelasnya informasi dan arahan dari petugas. Sejak siang hingga sore, antrian panjang terlihat di jalur penumpang pejalan kaki. Untuk dapat masuk ke dalam kapal, banyak pemudik harus menunggu hingga lebih dari 1 jam untuk bisa masuk ke kapal sambil berdesak-desakan. Tak hanya itu, ketidakjelasan informasi dan arahan petugas tentang pelayanan dermaga yang sedang berjalan juga membuat para pemudik kecewa dan geram. Akibatnya mereka harus berjalan kaki dari dermaga 1 hingga ke dermaga 2 karena arahan petugas dinilai kurang jelas. Berdasarkan data dari ASDP Bakauheni, tercatat sebanyak 49.000 pemudik pejalan kaki telah menyeberang ke Pulau Jawa selama arus balik. Sementara pemudik yang belum kembali mencapai 42.000 orang. Pemirsa, sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau rest area tol Solo Semarang, tepatnya di kilometer 456 Salatiga, Jawa Tengah. Selain meninjau sejumlah fasilitas yang ada di rest area, Kapolri juga mengatakan sebanyak 40% masyarakat atau 2,2 juta kendaraan sudah melakukan arus balik Lebaran. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau sejumlah fasilitas di rest area tol Solo Semarang, tepatnya di kilometer 456 Salatiga, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga berinteraksi dengan sejumlah pemudik. Kapolri menyebut fasilitas dan pelayanan di rest area yang menjadi favorit masyarakat ini cukup lengkap. Kapolri juga menyebut sebanyak 40% masyarakat telah melakukan arus balik pada H+5 Lebaran hari ini. Baru saja kita melaksanakan pengecekan di rest area kilometer 456
di wilayah Salatiga untuk berinteraksi langsung, dan kita tadi mendapatkan informasi bahwa rest area ini termasuk salah satu rest area yang favorit, khususnya bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik baik ke arah timur ataupun melanjutkan dari wilayah Salatiga menuju Jogja, kemudian tujuan-tujuan lain kota-kota di Jawa Tengah, rata-rata mampir di sini. Tentunya kita melihat bahwa pelayanan yang ada di rest area ini juga cukup lengkap fasilitasnya, mulai dari tempat parkir, kemudian tempat istirahat di mana di dalamnya ada fasilitas-fasilitas yang melengkapi area-area untuk rest, antara lain ada kursi pijat, kemudian ada tempat tidur juga, pemeriksaan kesehatan juga ada, kemudian juga tenan-tenan yang bisa digunakan untuk melayani masyarakat yang mungkin memerlukan makan, minum, dan juga toilet, semuanya ada. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pengelola atau pimpinan rest area kilometer 456, dan kemudian tadi kita juga mengecek langsung terkait dengan pengelolaan rekayasa lalu lintas, khususnya di perjalanan arus mudik dan juga persiapan arus balik. Tadi dilaporkan untuk arus mudik sudah 2 kali dilaksanakan one way lokal, dan untuk arus balik saat ini sudah dilaksanakan 1 kali one way lokal. Untuk data sementara saat ini tercatat kurang lebih 40% masyarakat sudah melaksanakan kegiatan arus balik dengan proyeksi kurang lebih 2,1 atau 2,2 juta. Ada peningkatan di arus mudik kemarin yang tentunya ini harus diantisipasi karena arus balik ini waktunya lebih pendek daripada arus mudik, sehingga tentunya saya meminta dan memerintahkan pada seluruh jajaran untuk betul-betul standby, ada di lapangan dan mengatur dengan baik dan memberikan pelayanan yang baik yang ada di jalur tol maupun di jalur arteri, karena memang ini membutuhkan rekayasa yang tentunya terus dinamik. Besok rencana kita akan melaksanakan one way nasional sambil kita terus mengikuti traffic counting sebagai acuan kita untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan baik one way lokal maupun one way nasional. Satu hal yang tentunya saya selalu pesan kepada masyarakat, hati-hati di jalan sehingga kita bisa menekan dan mengurangi angka laka lantas, apalagi masyarakat yang balik tentunya sudah menjalankan aktivitas mulai dari mudik, kemudian ketemu dengan keluarga besar, dan saat ini akan melaksanakan kembali. Ya, kita pesan bahwa pada saat mengalami kecapean, kita sarankan untuk segera istirahat, baik di rest area terdekat dan jangan dipaksakan. Namun demikian, kita tetap akan menyiapkan berbagai macam pelayanan dan juga rekayasa yang sudah kita siapkan baik di arteri maupun di jalan tol, sehingga harapan kita di puncak arus balik nanti semuanya bisa terkelola dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan kembali memantau arus balik Lebaran di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Sudah ada rekan kami Dilami Aulia. Selamat sore Dilami. Dilami, apakah sudah terjadi kepadatan dan juga peningkatan pemudik yang tiba di Stasiun Pasar Senen pada hari ini? Ya, selamat sore Reza dan juga pemirsa. Ini untuk pantauan arus balik di Stasiun Pasar Senen ini sudah mulai terjadi ya sejak hari kemarin, tepatnya 4 April 2025 hingga nanti Senin 7 April 2025. Dan kalau kami pantau Reza dan juga pemirsa, untuk di pintu kedatangan dari kereta api jarak jauh ini sudah mulai banyak sekali ya masyarakat yang berdatangan dari sejumlah kota seperti Jawa Tengah, Jawa Timur yang kembali ke Jakarta untuk nantinya bekerja dan melakukan aktivitas kembali di sini. Dan kalau tercatat hari ini, tadi dari manajer Humas PT KAI Daob 1 Ivan Henry Wintoko, Reza ungkapkan bahwa hari ini ada sekitar 52.000 penumpang yang kembali ke Jakarta lewat 2 stasiun, yakni Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen. Kalau untuk yang lewat ke Stasiun Pasar Senen atau berhenti di sini, ini kiranya 18.500 penumpang hari ini. Dan jika dibandingkan Reza dengan hari kemarin, ini tentu jumlahnya jauh lebih meningkat ya, dikarenakan kalau hari kemarin hanya mencapai 18.300 penumpang saja Reza. Selain itu juga nampaknya tidak hanya kedatangan Reza, keberangkatan juga masih tergolong tinggi ya. Untuk hari ini saja total ada 21.000 penumpang yang berangkat begitu ya ke kota di Pulau Jawa dengan tujuan favorit seperti Surabaya, Malang, Yogyakarta. Ini ada kiranya 21.000 penumpang tadi yang berangkat dengan tiket okupansinya sekitar 77% Reza dan juga pemirsa, bahwa ini juga bisa kita artikan ya bahwa arus balik ini bukan hanya mereka yang dari kota Yogyakarta, Malang, Surabaya kembali ke Jakarta, namun juga mereka yang memang berlibur dari atau transit di Jakarta kembali pulang ke kampung halaman mereka, sehingga ini untuk kedatangan dan keberangkatan di Stasiun Pasar Senen ini nampaknya memang masih cenderung tinggi hingga nantinya 7 April 2025 Reza. Nah, dari PT KAI Daob 1 juga Reza ini menyebutkan bahwa pada periode arus mudik dan arus balik tertanggal 21 Maret hingga ke 11 April 2025 ini atau pada periode mudik begitu ya Reza ya, ini sudah terjual kiranya 835.000 tiket dari 1 juta tiket yang disediakan. Ini artinya masih ada sekitar 165.000 tiket lagi Reza yang dapat dibeli oleh masyarakat saat periode arus balik Lebaran 2025 diakses by KAI. Selain itu Reza, dalam antisipasi lonjakan penumpang ini juga disediakan ada 1.876 perjalanan kereta api jarak jauh termasuk kereta api tambahan ya. Dan kalau operasionalnya perharinya ini dapat mengangkut 85 kereta api jarak jauh. Namun untuk hari ini berbeda Reza, ada penambahan karena mungkin ini bisa menjadi periode puncak begitu ya. Jadi ada penambahan 3 kereta api jarak jauh sehingga pengoperasionalan KAJJ sekarang ada di 88. Begitu Reza dan juga pemirsa ya. Dan Reza, kalau kami pantau lagi ya untuk situasi terkininya begitu, di sini ada jadwal yang paling terdekat itu untuk kedatangan tadi ada dari Yogyakarta, kemudian dilanjutkan oleh Surabaya, ada juga yang dari Cirebon Reza dan juga pemirsa ya. Dan didominasi kalau di Stasiun Pasar Senen ini adalah penumpangnya kebanyakan keluarga Reza, sehingga memang mereka memutuskan untuk menggunakan kereta api. Adapun alasan mengapa sih para pemudik ini tahun ini memang menggunakan kereta api jarak jauh dikarenakan adalah efisiensi Reza, karena kalau menggunakan kendaraan terutama mobil ini memang mereka cukup kesulitan begitu ya, sehingga untuk praktisnya mereka tinggal memesan tiket kereta dan juga melakukan perjalanan dengan aman dan juga nyaman. Dan kalau melihat di tahun ini Reza, untuk keberangkatan memang lebih banyaknya di Stasiun Pasar Senen. Mengapa hal tersebut terjadi dibandingkan keberangkatan lewat Gambir? Dikarenakan kalau untuk Stasiun Pasar Senen ini
memuat lebih banyak kereta ekonomi, Reza, dibandingkan Gambir. Kalau Gambir itu lebih ke kereta eksekutif, sehingga masyarakat ini lebih memilih untuk berpergian menggunakan kereta ekonomi, sehingga perharinya untuk keberangkatan sendiri dapat menyentuh angka 20.000, kemudian juga untuk kedatangan dapat menyentuh angka 18.000 penumpang, Reza dan juga pemirsa ya. Kalau kami pantau di sini suasananya juga masih banyak sekali begitu ya, para pemudik ya, baik itu yang datang maupun yang akan berangkat membawa sejumlah barang bawaan, mulai dari koper, kemudian tas ransel, bahkan banyak juga yang membawa kardus. Kardus ini kalau tadi kami tanya, ini berisi oleh-oleh yang mereka bawa dari kampung halaman untuk kembali ke Jakarta maupun sebaliknya, Reza dan juga pemirsa. Nah, kalau melihat ya, sekarang di Stasiun Pasar Senen juga ada peningkatan fasilitas nih, Reza, saat periode arus balik dan juga arus mudik ini, di mana yang pertama sudah ada penambahan ruangan ber-AC sehingga ini meningkatkan kenyamanan dari para penumpang untuk berangkat maupun datang ke Stasiun Pasar Senen. Kemudian yang kedua, Reza, di sini juga disediakan arena bermain dan dari toilet, kemudian juga dari area peribadatan atau tempat peribadatan ini juga sudah lengkap, Reza ya. Jadi bisa diartikan bahwa Stasiun Pasar Senen ini memang sudah bisa untuk menampung ini ribuan bahkan ratusan dari para pemudik ini sendiri. Dan terakhir, Reza, kalau melirik data yang diungkapkan dari manajer Humas PT KAI Daob 1 Ivan Henry Wintoko mengungkapkan bahwa di tahun ini ada peningkatan sebesar 5% dibandingkan tahun 2024 untuk antusiasme dari masyarakat menggunakan kereta api jarak jauh. Kembali kepada Anda, Reza. Baik, terima kasih atas laporan Anda yang sangat komprehensif. Dilami Aulia melaporkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian breaking news kali ini. Saya Reza Siregar pamit undur diri. Saksikan program iNews selanjutnya. Terima kasih.